Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nandia Delia dari Prodi Ekonomi Syariah semester 5. Di sini saya akan menjelaskan tentang kegunaan-kegunaan menu atau perangkat lunak yang ada di dalam SPSS ini. Jadi langsung saja. Yang pertama ada file. Menu file ini menyediakan perintah-perintah terkait fungsi manajemen file seperti pembuka file, menyimpan file, ekspor file, import file, dan lain-lain. Selanjutnya ada edit. Edit ini yaitu berfungsi untuk melakukan sunting atau edit data, misalnya seperti undo, redo, cut, copy paste, dan lain-lainnya. Selanjutnya ada view. View ini berfungsi untuk melakukan konfigurasi tampilan dari jendela SPSS terkait penampilan yang menyembunyikan perintah. Beberapa diantaranya adalah status bar, toolbar, menu editor, fonts, green lines, value, labels, mark input data, custom variable view, dan variable. Selanjutnya ada transform. Menu transform ini berfungsi melakukan transformasi variabel terkait pembentukan variabel baru dari variabel yang sudah ada. Selanjutnya ada analis. Analis ini berfungsi untuk melakukan analisis statistika, mulai dari analisis statistika deskriptif hingga analis regresi, parametrik, serta non-parametrik. Selanjutnya ada graph. Graph ini berfungsi untuk membuat visualisasi grafik menggunakan chart editor. Selanjutnya ada utilities dan berfungsi untuk menampilkan informasi data serta menjalankan script. Selanjutnya ada window. Window ini menyediakan perintah terkait jendela SPSS, misalnya seperti split, mengganti aktif window, mengatur tampilan awal atau reset, dan minimize. Selanjutnya ada help. Help ini menyediakan informasi yang diperlukan dalam SPSS atau untuk mempelajari SPSS dan bantuan untuk menggunakan perangkat lunak ini. Selanjutnya ada icon toolbar di sini. Yang pertama ini ada open data dokumen. Gunanya untuk membuka file yang tersimpan. Selanjutnya ada save this dokumen yang pastinya untuk menyimpan file yang sedang aktif. Selanjutnya ada print untuk mencetak data yang aktif pada view. Selanjutnya ada currently use dialog untuk memanggil dialog perintah yang sering digunakan. Ada undo untuk membatalkan perintah sebelumnya, dan redo sebaliknya yaitu mengembalikan perintah yang telah dibatalkan sebelumnya. Ada juga go to case untuk berpindah atau menyorot suatu kasus yang spesifik. Ada juga go to variable untuk menyorot variabel tertentu atau yang spesifik. Selanjutnya ada variables untuk melihat informasi setiap variabel pada lembar kerja yang aktif. Selanjutnya ada run descriptive statistic, yaitu untuk menjalankan fungsi statistika deskriptif yang secara default menampilkan frekuensi data. Variabel yang disorot pada lembar kerja aktif akan diproses untuk analisis statistika deskriptif. Selanjutnya ada find,
yaitu berfungsi untuk mencari suatu nilai dari data view yang aktif dan juga tersedia untuk menggantikan nilai tersebut. Shortcut ini merupakan perintah dari find atau control plus P. Selanjutnya ada split file. Ini untuk digunakan memecahkan dataset berdasarkan variabel. Hal ini dapat mempermudah analisis khusus terhadap variabel tertentu. Selanjutnya ada select cases, yaitu untuk menyorot kasus yang spesifik. Sama dengan data select cases. Selanjutnya ada value labels, untuk menggantikan tampilan value atau label pada data view. Hal ini berkaitan dengan ordinal dan nominal measurement. Dan ini ada yang terakhir, ada use variable set, untuk memilih variabel yang akan digunakan untuk analisis data secara menyeluruh. Dan di sini juga terdapat dua kamar ya. Yang satu ada variable view dan ada data view. Variable view ini biasanya digunakan untuk membuat nama variabel, dan data view ini digunakan tempat untuk menginput suatu data. Sekian penjelasan kali ini. Jika ada kekurangan atau salah, mohon dikoreksi karena kita sama-sama belajar. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.